Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel YouTube-nya Bang Farah. Hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan atau informasi-informasi di lingkungan kita. Salah satunya itu berkaitan dengan karakteristik seseorang. Nah, di mana kita bisa mengetahui karakteristik seseorang itu tanpa harus kita bergaul dengan mereka secara waktu yang agak lama. Cukup dengan mengetahui jenis golongan darah seseorang itu kita mampu mengetahui karakteristiknya. Nah, bagaimana dan apa saja jenis golongan darah itu telah hadir bersama kita pemateri yang sangat handal, sangat luar biasa lah. Sahabat Oki. Ya. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bang Farah ya. Kita bertemu lagi sebenarnya. Lama kita nggak bertemu ya. Sangat sibuk sekali kita ini. Kalah-kalah artis. Iya. Ya, siap. Ya, gini bro. Nah, ini sangat penting untuk diketahui oleh dunia luar berkaitan dengan karakteristik seseorang dilihat dari golongan darah itu. Nah, mungkin ente bisa menjelaskan berkaitan dengan jenis golongan darah itu, termasuk juga karakteristiknya dan keunikan seperti apa. Oke, ya terima kasih Bang Farah ya. Hari ini mungkin kita akan berbincang sedikit ringan ya daripada konten-konten yang sebelumnya ya berbobot ya. Kita sekarang ringan-ringan ya, santai menikmati sore sambil ngobrol apapun ya. Nah, di sini mungkin saya akan berbicara tentang karakteristik yang dapat diketahui melalui golongan darah, Bang. Jadi memang banyak data-data atau pengetahuan yang meninjau karakteristik berdasarkan kalau misalkan kita tahu zodiak Bang ya. Secara astrologi yang disebutkan Yunani ada Capricorn, kemudian Sagittarius dan lain sebagainya lah Bang ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang golongan darah. Kalau astrologi saya tidak tahu metode yang digunakan itu apa. Maksudnya Capricorn itu karakternya seperti apa, tidak tahu rumusannya seperti apa. Nah, sedangkan golongan darah ini bisa dikatakan sebagai sebuah pengetahuan ilmiah, Bang. Iya. Dan itu kan sangat prinsipil kalau kita bicara tentang darah itu. Iya. Karena manusia tanpa darah kan nggak mungkin hidup. Iya, benar Bang. Atau sulit hidup lah. Betul. Nah, di sini golongan darah itu selain sebagai untuk pengetahuan kita terhadap penyakit, kemudian sebagai donor dalam membantu orang lain, itu juga ternyata golongan darah ini mempunyai kecenderungan yang nanti akan mempengaruhi karakter seseorang. Dan ini dilakukan orang-orang Jepang Bang. Jadi orang-orang Jepang ini dipelopori oleh Profesor Furukawa Tokeji Bang, yang pertama kali membuat sebuah jurnal, kalau artikel ya kalau tidak salah itu, tentang karakteristik berdasarkan golongan darah, yang itu dipublish pada tahun 1930. Dan bahkan di Jepang ini sendiri anak-anak kecil di playgroup itu dikelompokkan berdasarkan golongan darahnya Bang. Jadi mereka itu dibentuk kelompok, kemudian dan pembentukan kelompok itu berdasarkan golongan darah. Kemudian di beberapa perusahaan di Jepang itu juga mengkelompokkan karyawannya yang nanti melalui HRD-nya ya Bang ya, mengelompokkan karyawan itu berdasarkan golongan darah Bang. Berarti itu juga dipakai sebagai salah satu syarat perusahaan untuk merekrut karyawannya. Iya benar. Jadi dilihat dari aspek ini golongan darah apa. Iya. Biasanya kan ya di pemerintahan itu selalu menyertakan golongan darah. Iya. Jadi tujuannya mungkin di situ. Iya. Jadi nanti agar apa? Agar ketika dikelompokkan dan golongan darahnya sama, mereka lebih mudah untuk bekerja sama Bang. Ya, adaptasi. Karena memang kesamaan itu kadang mendukung sebuah kerjasama yang baik. Kesamaan dalam karakter itu mendukung kerjasama yang baik Bang. Ya. Artinya sesuai dengan visi perusahaan itu. Ya benar. Itu, kan. Benar. Nah, kemudian saya juga pernah membaca beberapa tulisan yang menyatakan bahwasanya di Perang Dunia II Bang, pengelompokan tentara itu juga berdasarkan golongan darah. Golongan darah. Iya. Kemudian di game-game Jepang, kalau kita lihat yang mungkin sering main game ya, itu kadang-kadang tokoh di game itu dicantumkan golongan darahnya Bang. Sampai segitunya. Iya. Karena memang kalau saya lihat
yang paling banyak melakukan penelitian terkait golongan darah itu ya Jepang dan Korea, Bang. Jepang Dan Korea. Iya, mereka sangat ya konsen di sana ya. Dan itu juga bisa dikatakan ilmiah, Bang, karena melakukan penelitian. Nah, kemudian ketika kita berbicara golongan darah, ada 4 golongan darah besar yang ada di dunia. Yang pertama adalah golongan darah terbanyak yang mayoritas dimiliki oleh manusia adalah O. Ya, kemudian golongan darah A, kemudian B dan AB. Ya, itu. Mungkin langsung pada ini Bro, golongan darah O ini secara karakteristiknya, keunikannya maupun plus minusnya, itu bisa disampaikan. Ya, pertama golongan darah O, golongan darah terbanyak di dunia ya. Karakteristik yang pertama, golongan darah O itu adalah mudah beradaptasi, Bang. Jadi tidak heran kadang-kadang kalau kita melihat sekitar kita orang-orang yang mudah bergaul, banyak teman itu rata-rata golongan darahnya O. Oh, bisa gitu ya? Iya, karena mereka mudah beradaptasi, Bang. Iya, mereka ya bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, Bang. Bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Iya, yang pertama itu keunggulannya golongan darah O. Ya, kemudian bahkan saya juga membaca beberapa tulisan bahwasanya golongan darah O itu mempunyai jiwa leadership, Bang. Ya, kepemimpinan. Ya, karena mereka memang ya pandai ya, Bang ya. Mereka pengamat, orang-orang O ini pengamat, Bang. Pengamat dan pengaruh. Iya. Jadi kenapa dikatakan golongan darah O ini juga golongan darah yang sangat politis ya? Politis. Iya. Dalam artian gampang menyesuaikan, Bang, golongan darah O ini, Bang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Bang ya. Golongan darah O ini dikatakan mempunyai motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat. Iya. Artinya rasa optimisme. Ya, optimismenya kuat, Bang. Kemudian golongan darah O ini golongan darah yang paling survive. Iya. 5 berarti. Iya. Itu 5. Itu golongan darah O. Jadi kalau kita melihat orang-orang O itu orang-orang yang optimis, Bang ya. Meskipun kadang-kadang optimisme mereka itu juga berdasarkan pertimbangan, Bang. Jadi ketika golongan darah O itu mampu yakin targetnya itu bisa dicapai, dia pasti kejar. Tapi kalau dia melihat targetnya itu mustahil, dia akan menyerah ya. Di tengah jalan kadang-kadang menyerah. Logis dan realistis, bisa dikatakan seperti itu ya. Ya, golongan darah O itu kadang-kadang ya gitu, Bang. Logis, realistis. Kemudian golongan darah O ini suka hal-hal yang baru. Ya, suka membincangkan sesuatu. Bisa dinamis. Ya, dikatakan cukup unik ya, Bang. Makanya kalau misalkan kita melihat dalam golongan darah O dalam menyikapi corona ya, Bang, yang sekarang ini sedang melanda, golongan darah O ini tidak suka membicarakan corona itu virus apa dan lain sebagainya, tapi golongan darah O ini lebih suka ngomong konspirasi. Ya, kalau objek formalnya itu lebih suka golongan darah itu, karena memang mereka itu dalam artian hal yang paling mengikat dari O itu adalah sendiri, Bang. Kesendirian itu hal yang paling mengikat bagi golongan darah O. Makanya mereka itu lebih suka itu bergaul. Makanya itu juga banyak teman. Makanya saya pernah baca di salah satu artikel itu, di Wuhan, di Cina itu yang paling banyak terjangkit virus corona itu adalah golongan darah O. Iya. Meskipun orang yang terjangkit itu dari golongan darah O itu untuk pemulihannya juga lebih cepat, karena dia mempunyai imunitas yang kuat. Ya, betul itu, Bang. Kemudian golongan darah O ini juga kalau dari negatifnya, Bang, tadi kan positif, dari negatifnya golongan darah O ini paling suka berbahasa basi, Bang. Paling suka berbahasa basi ya. Saya kira semuanya orang pasti suka berbahasa basi, Bro. Tapi B itu, Bang, tidak suka berbahasa basi, Bang. B itu lebih ceplos-ceplos, Bang. Tapi kalau saya sih memandang di kehidupan manusia itu, di kehidupan kita, itu kan penuh dengan bahasa basi. Tergantung bahasa basinya itu berkualitas atau tidak. Betul. Itu yang membedakan. Gini, Bang, dalam artian mereka itu pandai, Bang. Pandai berbahasa basi. Gitu. Cuap-cuap lah ya. Cuap-cuap. Mohon bahasa maduranya pacapa lah, Bang. Iya. Itu golongan darah O. Bukan baper berarti itu. Bukan, Bang. Jadi kalau caper lah. Ya, caper, bener. Golongan darah O itu memang caper, Bang. Jadi kemudian golongan darah O ini saya juga ngomong negatifnya ya. Di beberapa tulisan itu saya cukup menyakitkan ya ketika dibaca golongan darah O ini
ketika di bawah dia itu suka menjilat, ketika di atas dia itu suka menindas bang. Iya. Agak sedikit ada potensi otoriter. Iya, ya itu kan yang membuat golongan kenapa dikatakan orang O itu sangat politis. Iya, pandai memanfaatkan momentum ya, karena mereka adaptasinya itu bagus. Dan kemudian golongan darah O, karena mereka pandai beradaptasi, mereka itu sulit mempunyai prinsip. Karena sifatnya yang Iya, itu tadi sifatnya yang mudah berbaur itu, jadi mereka jarang sekali golongan darah O itu yang mempunyai prinsip. Berbeda dengan golongan darah A itu. Biasanya kan orang-orang yang mempunyai prinsip itu kan tidak punya teman, sedikit lah temannya. Oke, sekarang bisa dikatakan kebalikan dari golongan darah A itu, golongan darah O itu adalah A. Iya, A. Sekarang bisa dijelaskan Bu tentang golongan darah A. Jadi golongan darah A yang pertama adalah karakteristiknya ya bang. Golongan darah A itu adalah orang yang sangat disiplin. Kemudian pandai menahan emosi. Kemudian mereka itu tidak mudah curhat bang. Nah dan kemudian golongan darah A itu lebih banyak dijadikan sebagai tempat curhat. Iya, golongan darah A. Kemudian golongan darah A itu juga karena mereka punya prinsip, rata-rata golongan darah A itu setia bang. Setia? Ya, dalam menjalin sebuah hubungan itu golongan darah A biasanya itu setia bang. Berarti bisa dikatakan konsisten bukan? Iya, konsisten, disiplin. Mereka disiplin seperti itu. Kemudian juga golongan darah A ini mempunyai, betul, mempunyai sikap altruisme. Itu altruisme itu adalah sikap mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau misalkan golongan darah O, misalkan golongan darah O itu sebal sama seseorang bang. Golongan darah O itu nggak langsung ngomong ke orangnya, nggak langsung, tapi mereka lebih suka melampiaskan emosinya, curhat ke orang lain, ngerasani bang. Ngerasani. Jadi iya, jadi nanti hati-hati ya sama golongan darah O kalau punya masalah. Mungkin masalahmu akan diceritakan ke orang lain itu. Iya. Berbeda dengan golongan darah A. Golongan darah A itu ketika punya masalah, mereka lebih suka memendam bang. Iya, golongan darah. Kemudian golongan darah itu juga terkenal keras kepala bang. Keras kepala. Golongan A itu. Golongan darah A. Saya juga saya kadang menganalisis teman-teman saya bang. Jadi golongan darah A itu memang agak sedikit unik bang, pendiam rata-rata. Dan juga mereka kayaknya asik dengan dunianya sendiri bang. Yang penting nggak gitu. Iya, kadang-kadang mereka itu lebih suka, tidak terlalu suka bergerombol seperti halnya O bang. Mereka lebih ya kayak sendiri dan menikmati dunianya sendiri itu bang. Iya, golongan. Tapi bukan egois kak gitu. Kenapa? Bisa dikatakan egois. Oh, beda bang. Beda, ya? Iya. Kemudian juga mereka sangat perfeksionis biasanya. Dalam melakukan sebuah hal itu harus perfeksionis golongan darah A. Saya mempunyai 2 teman yang saya pernah baca-baca, kemudian saya coba lihat-lihat ngamati ya. Kok kayaknya ada sedikit benernya ya, orang-orang A ini perfeksionis dan keras kepala, juga orang yang disiplin dan memegang prinsip. Ya seperti itu golongan darah A bang. Dan kemudian kalau kita ngomong negatifnya, mungkin mereka tidak bisa melampiaskan emosi, jadi mereka mudah stres bang. Iya. Karena mereka suka memendam bang. Iya. Makanya itu mereka mudah stres bang. Karena dia lebih suka sendiri itu ya. Iya. Dan kemudian salah satu poin yang negatif adalah keras kepala itu bang. Keras kepala. Ya mereka ketika mempunyai prinsip, meskipun tidak bisa diganggu gugat bang, si A ini. Ya sangat keras kepala lah, dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga bang, golongan darah B. Ya. Nah ini golongan darah, bagi saya juga punya beberapa teman yang bergolongan darah B yang saya baca karakteristiknya itu kok agak mirip ya bang ya. Pertama adalah dia egois, golongan darah B ini. Kemudian dia golongan darah B ini lebih suka langsung mengeluarkan apa yang ada di pikirannya bang. Ceplas-ceplos lah. Ceplas-ceplos bang golongan darah B itu bang. Saya pernah punya teman golongan darah B itu bang. Suatu hari kita STMJ bang. Kemudian ada orang tua, ada orang tua dan anaknya. Anaknya ini celananya bolong bang. Dari belakang. Teman saya tertawa bang. Langsung diketawain, bolong gitu. Oh, gitu ya? Iya, ceplas-ceplos bang. Artinya yang dilihat apa ya? Iya, langsung disampaikan itu. Kalau golongan darah B seperti itu. Kemudian juga orang yang cuek bang. Iya cuek ya, karena egois itu mereka cuek bang. Oh berarti yang egois itu golongan darah bisa dikatakan orang. Apalagi kalau mereka suka sama sesuatu, misalkan mereka itu main game misalkan, meskipun ada gempa bumi nggak peduli bang, tetap game.
Golongan darah B. Sampai segitunya. Iya, dan biasanya golongan darah B ini suka sama kucing, Bang. Kalau saya lihat-lihat dari tiga teman yang saya teliti ya itu ya. Kok suka kucing semua ya golongan darah B? Kucing semua. Iya. Jadi kemudian golongan darah B mempunyai daya imajinatif yang tinggi. Ya, mereka lebih suka berkegiatan outdoor, Bang. Lebih suka terhadap hal-hal yang musik, kemudian alam, kan seperti itu. Itu golongan darah. Punya jiwa petualangan. Iya, petualang benar. Lebih ke petualangnya itu tadi, golongan darah B. Meskipun nanti juga kadang banyak orang yang tersakiti oleh golongan darah B. Padahal golongan darah B itu sebenarnya tidak niat menyakiti, Bang. Karena mereka memang apa yang dipikirkan langsung diomongkan, Bang, tidak di-sharing. Karena tidak semuanya orang suka dengan sifat atau karakteristik yang ceplas-ceplos. Iya, benar. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang ceplas-ceplos, kita lihat saja, kita tanya golongan darah kamu apa gitu. Kan seperti itu. Oke, mungkin langsung ke golongan AB, Bro, yang terakhir. Iya, golongan darah AB. Golongan darah AB ini adalah perpaduan antara A dan B, Bang. Jadi mewarisi dua karakteristik utama antara A dan B. Dan ini dikatakan bahwasanya golongan darah B ini golongan darah yang paling sedikit, Bang ya. Paling sedikit. Iya, daripada O, A dan B. Sulit berarti golongan darah. Iya, golongan darah AB memang sulit. Apalagi ada yang golongan darah AB negatif. Itu bahkan di Malang itu ada komunitasnya, Bang. Komunitas golongan darah AB negatif itu. Karena apa? Mereka membentuk komunitas agar mereka bisa saling donor darah itu ya. Tujuannya seperti itu. Oh, karena kelangkaan. Iya, kelangkaan itu tadi. Kemudian yang pertama golongan darah AB ini sangat rasional, Bang. Nasional. Iya, analisisnya paling bagus AB. AB. Dalam hal analisis dan rasional, logikanya main, Bang, kalau AB. Bisa dikatakan dia cocok di ini ya, di kayak tokoh Iya, komentator gitu, atau kritikus lah ya. ya, benar. Kalau misalkan di profesi ya, O itu pantasnya profesinya sebagai public speaking, Bang ya. Kalau A itu lebih ke sains, orang-orang yang meneliti. Kan orang-orang sains itu rata-rata nggak suka bergaul, Bang. Mereka kalau meneliti kan itu golongan darah A. Kemudian kalau B ini ya tadi petualang, mereka suka jalan-jalan dan lain sebagainya tadi. Ya. Kalau golongan darah AB ini lebih suka menganalisis, dalam artian mereka ini lebih suka menjadi ya tadi kritikus, kemudian filsuf, kan seperti itu golongan darah AB, karena juga mewarisi sifat misteriusnya A. Kemudian saya juga membaca sedikit tulisan mengatakan bahwasanya orang-orang psycho, ngerti psycho, Bang? Orang-orang dalam artian psikopat, Bang. Psikopat. Iya. Saya membaca tulisan ya, ini tidak tahu ya benar apa tidak tulisan itu tadi. Cuma saya ingin menyampaikan di beberapa tulisan itu mempunyai kecenderungan menjadi psycho AB ini. Seperti itu. Jadi kadang-kadang dia itu seperti ini, kadang-kadang dia itu seperti ini. Sulit ditebak. AB itu sulit ditebak, Bang. Seperti itu. Jadi kalau kita contohkan ya, di Jepang saya baca itu misalkan seorang guru itu melarang muridnya melewati garis. Golongan darah B itu langsung dilewati. Kalau golongan darah O, dilihat dulu gurunya ada nggak ya. Oh, gitu. Golongan darah O itu seperti itu. Ada nggak ya gurunya ya. Kalau nggak ada lewat. Ya kalau golongan darah A nggak mau melewati. Disiplin dia. Iya disiplin, Bang. Tapi kalau AB dia melaporkan ke gurunya siapa saja yang melanggar tadi. Sampai segitunya. Ya. Oke. Sangat. Karena AB tadi mengamati, Bang. Mengamati. Iya. Tapi kalau seperti itu kan banyak yang nggak disukai ya itu. Iya, itu tadi. Dia melaporkan kepada guru. Iya. Siapa saja yang melanggar. Itu tadi penelitiannya seperti itu, Bang. Jadi yang tadi saya katakan penelitian di playgroup itu tadi. Kemudian kalau misalkan di jalan kalau golongan darah O ketika nyetir mobil itu lebih suka ngedumel. Ya misalkan ada macet, tin. Ya. Kalau golongan darah B lebih suka santai-santai sambil ngoda-ngoda. Kalau golongan darah A itu ya terkesan diem, taat aturan, dan sama seperti AB. Ya. Luar biasa. Jadi itu ya, Bang ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan kami tadi itu berdasarkan apa yang kami temukan di berbagai referensi-referensi yang sudah ada. Tergantung kalian bisa memaknai atau mengambil sisi positifnya lah dari apa yang kami sampaikan tadi. Misal dari golongan darah O, A, B, dan AB. Nah, sehingga dari semua itu kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Misal golongan saya adalah O.
Jadi saya ini kecenderungannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, atau kita bisa mengamati teman kita kalau semisal kita sudah tahu golongan darah dia apa, sehingga bisa mengantisipasi jika kemungkinan itu benar, kita sudah punya antisipasinya kan seperti itu. Artinya ya seperti yang kita sampaikan tadi, baik positif maupun negatif tergantung kita menggunakannya itu seperti apa. Jangan sampai yang dikatakan, yang diinformasikan kita itu semuanya benar. Ini hanyalah subjektif kita dari berbagai referensi yang kita baca. Bukan seperti itu. Iya, benar. Saya kira bincang-bincang kita dicukupkan sampai di sini. Lain kali kita akan membahas sesuatu yang sangat yang sangat remeh tapi penting. Karena kalau kita berbincang-bincang terlalu berat, artinya yang serius, justru itu tidak disukai oleh kebanyakan orang seperti itu. Meskipun ini sifatnya ya santai, tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen. Iya, komennya ya nanti. Oke.